Tahun 2025 ini, agenda Timnas Indonesia beneran sepadat itu. Gak cuma di level senior, tapi di U23 dan U17 juga sama padatnya. Yap, jika Timnas Senior masih berjuang untuk selangkah lagi ke Piala Dunia, maka U23 sedang berjuang mengamankan satu slot ke Piala Asia. Sedangkan U17 sedang persiapan besar-besaran menyambut Piala Dunia. Jelas semua level punya persiapan masing-masing, dan kita tahu kebutuhan tim juga beda-beda. Nah, dalam hal ini, kita mau ngomongin soal Timnas U23. Di AFF kemarin, salah satu problem utama tim ini adalah finishing. Dan meskipun udah ada Jens Raven, tapi jujur itu masih sangat kurang. Maka dari itu, Gerald van den Berg diketahui masih mencari penyerang lain, entah dari dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, di saat itu pula ada satu nama potensial yang eligible serta sangat terbuka menanti panggilan Timnas Indonesia. Namanya adalah Zael Armenzio Pawiro-Diharjo. Penyerang bertinggi 181 cm serta bertubuh kekar tersebut baru-baru ini menyita perhatian setelah beberapa akun fanbase Timnas memberikan informasi terkait pemain ini. Tentu saja melihat gimana cara mainnya serta statistiknya musim lalu, Gerald van den Berg jelas nggak akan melewatkan kesempatan merekrutnya. Meskipun kemungkinan ia baru akan dinaturalisasi setelah PSSI menyelesaikan proses 3 pemain baru untuk kebutuhan Timnas Senior. Yang mana artinya ini mungkin akan terrealisasi jika Indonesia lolos ke Piala Asia. Di sisi lain ada kabar menarik terkait masa depan Tom Haye yang masih adem ayem. Menurut laporan salah satu media Yunani, kalau gelandang 30 tahun tersebut sedang diupayakan untuk main di salah satu klub Liga Super Yunani, OFI Krete. Meskipun ada laporan lain dari media Belanda yang memberikan informasi kalau Fortuna Sittard serta FC Groningen juga sedang menjajaki Tom Haye sebagai pemain baru yang statusnya gratis. Sedangkan ada pun kabar dari Marcel Kars. Dia kemarin out dari DSP ketika Twente kalah dari PSV 02. Dan menurut sang pelatih, keputusan itu dilakukan karena ya memang terkait keinginan Meis untuk pergi. Namun sejauh ini, publik masih bingung, Meis ini mau kemana? Sama seperti Tom Haye. Tapi melalui sosial medianya, Meis meminta semua untuk tenang, karena masih ada waktu sekitar 2 minggu sebelum bursa transfer ditutup. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and trying. Selain Timnas Senior dan U17, jangan lupa kalau kita juga harus memantau persiapan Timnas U23 asuhan Gerald van den Berg. Tentu saja evaluasi besar dan menyeluruh telah dilakukan atas pencapaian di Piala AFF. Dan sudah pasti, salah satu hal yang menjadi catatan adalah soal finishing. Memang di tim ini kita udah punya Jens Raven sebagai ujung tombak utama. Namun kita juga harus fair kalau Raven butuh kompetitor sepadan agar dia nggak terlena. Karena sejatinya, selain laga melawan Brunei, dia bisa dibilang sangat kesulitan. Nah, di kualifikasi Piala Asia nanti, harapannya adalah hasil dari evaluasi yang dibuat, mulai dari kreativitas hingga finishing. Dan peluang kita pun untuk lolos Piala Asia cukup terbuka, walaupun ada Korea Selatan sebagai lawan terkuat di grup. Yap, terkait lini depan, Gerald van den Berg pastilah ingin striker yang benar-benar punya kemampuan di atas rata-rata. Apalagi jika nantinya Indonesia lolos ke Piala Asia, maka akan sangat riskan jika hanya mengandalkan Raven sebagai ujung tombak. Itulah mengapa pemantauan dilakukan baik di dalam negeri dan di luar negeri untuk siapa tahu nih nemu penyerang baru yang benar-benar potensial. Karena jujur ya, Hoki Caraka secara performa masih jauh dari harapan. Dan baru-baru ini muncul satu nama diaspora yang terbilang menjanjikan yang di-spill oleh akun-akun besar dari fanbase Timnas Indonesia. Namanya adalah Zael Armenzio Pawiro-Diharjo. Tingginya 181 cm dan punya fisik yang kekar. Saat ini dia main di MVV Maastricht yang berkompetisi di Divisi 2 Belanda. Nah, musim ini sendiri dia berhasil menembus tim utama dan bahkan udah diberi debut di usia 18 tahun. Yap, dari sisi statistik, ini pemain dipastikan membuat Gerald van den Berg gak mau melepaskan gitu aja. Pasalnya di musim lalu, dari 16 pertandingan di level U21, pemain yang juga cakap main sebagai winger kiri itu berhasil membuat 22 gol dan 4 assist. Dan saat diwawancarai, ia mengaku sangat terbuka serta antusias apabila Indonesia memanggilnya. Perihal garis keturunan, Zael punya darah Indonesia dari sang ibu yang merupakan orang Jawa. Saya lahir di Belanda, saya blasteran Suriname dan blasteran Jawa. Saya mewarisi darah Indonesia dari pihak ibu yang merupakan orang Jawa. Saya juga berdarah Indonesia, undangan ini merupakan suatu kehormatan dan saya pasti akan mempertimbangkan untuk bermain untuk Indonesia, ucap penyerang 18 tahun tersebut.
Ya, meskipun mentereng dan kemungkinan besar Gerard van den Berg akan suka dengan penyerang ini, tapi untuk proses naturalisasi kemungkinan baru akan diproses setelah PSSI merampungkan 3 nama pemain untuk timnas senior. Dan mungkin andai Indonesia U23 lolos Piala Asia, dia baru akan benar-benar di-push terkait administrasi dan lain-lain. Sementara itu, ada kabar terkait gelandang andalan kita, Tom Haye, yang seperti diketahui masih belum punya klub baru alias ya masih free agent. Nah, menurut info terbaru, salah satu media Yunani menyebut jika tim Liga Super Yunani, OFI Krete, cukup serius untuk merekrut gelandang 30 tahun itu secara gratis. Tentu saja bagi Tom, ini bisa jadi opsi alternatif untuk tetap stay di Eropa daripada ia menuju Liga Indonesia, seperti rumor-rumor yang selama ini beredar. Dan biar gimana pun, OFI Krete bukanlah klub yang jelek di Liga, walaupun pastinya nggak sebesar tim-tim macam Olympiakos ataupun Panathinaikos. Musim lalu sendiri, tim ini ada di peringkat 6 klasemen akhir regular series. Dan sepanjang sejarah, OFI Krete pernah meraih 1 piala Yunani di musim 1986-1987 sebagai prestasi terbaik. Yap, sejatinya, selain berita dari Yunani, Tom juga disebut oleh salah satu media Belanda, Voetballinlimburg.nl, sedang dipantau oleh 2 tim Eredivisie, Fortuna Sittard dan FC Groningen. Meskipun begitu, kembali lagi soal 2 tim Eredivisie ini masih sebatas rumor dan penjajakan, sehingga yang paling agak pakem ya soal kabar dari Yunani tadi. Di sisi lain ada Mace Silkers yang nasibnya nggak jauh beda sama Tom. Yap, Mace sendiri kembali nggak masuk DSP ketika Twente kalah 0-2 dari PSV di match kedua Eredivisie, di mana Mace tampak hanya duduk di tribun untuk nonton. Nah, menurut pelatih kepala Twente, Joseph Oosting, kalau Mace Silkers sudah tidak masuk dalam rencananya untuk musim ini karena sang pemain memang ingin pergi. Dengan Mace, situasinya sangat sederhana. Begini, Mace telah menyatakan keinginannya untuk pergi dari klub dan kami merespon itu. Kami jelas sedang bekerja untuk musim baru, ingin melakukannya dengan pemain yang masih bisa digunakan selama musim ini. Saya berasumsi Mace Silkers akan pergi, tegas sang pelatih dikutip dari nos.nl. Yap, melihat semua keresahan yang muncul, terutama dari fans timnas Indonesia, Mace sendiri akhirnya memberikan klarifikasi kalau semuanya akan baik-baik saja, di mana ia masih sangat tenang dengan sikonnya sekarang dan meminta fans untuk sabar menunggu informasi valid. Nah, Mace sendiri memang sejauh ini dirumorkan kencang akan main di Liga Spanyol ataupun Italia. Bahkan baru-baru ini, Mace kabarnya juga masuk radar salah satu tim Ligue 1 Prancis. Dan terkait kabarnya soal ke Crystal Palace, sepertinya kecil kemungkinan itu terjadi. Intinya, terkait Tom dan Mace, emang benar bursa transfer masih sekitar 2 mingguan lagi. Tapi tentu saja ini berkaitan dengan kebugaran ataupun match fitness. Ingat, September kita udah uji coba lawan Kuwait dan Lebanon. Dan Oktober kita udah full tempur habis-habisan memperebutkan tiket Piala Dunia. Maka dari itu, harapannya semua pemain kan bisa fit dan dalam kondisi terbaik, kan gitu. Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart. Yap, terlepas dari apapun, untuk timnas Indonesia baik senior, U23 dan U17, semoga semuanya diberikan hasil terbaik sesuai dengan target yang diinginkan. Terus untuk Jael Armenzio Pawirodiharjo, ya mudah-mudahan aja ini pemain beneran bisa diproses andai secara administrasi dia benar-benar menunjukkan kalau dia eligible. Dan di klub, semoga aja dia bisa terus berkembang mengingat usianya sendiri masih 18 tahun, tapi udah dipercaya debut di tim utama. Lalu untuk Mace dan Tom, yuk, let this bisa dapat kepastian klub barunya. Agak deg-degan juga nih soalnya Mimin, but that's okay, doa terbaik buat kalian. Pokoknya tahun ini benar-benar tahun yang berat, baik soal teknis ataupun non-teknis, dengan segala drama-drama yang mengiringi. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda.